Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Irafi Haikal, Beni Afrizal, dan Mauludin, dan Yusuf Ilham Agung. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Pak Sukri Harli SMTI. Di sini saya beserta teman-teman saya ingin menjelaskan sebagai berikut. Pengertian database. Database adalah koleksi data yang sinematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database (DMBS), DBMS, untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Dalam sistem komputer, database kata juga dapat merujuk ke DBMS apapun, ke sistem database, atau ke aplikasi yang terkait dengan database. Di sini ada juga tujuannya. Tujuan utama database adalah untuk menyediakan mekanisme penyimpanan data yang efisien dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam pencarian, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi dengan cepat dan efisien. MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data DBMS relasional yang populer dan open source. Dikembangkan oleh perusahaan Oracle, MySQL menyediakan platform yang kuat untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. MySQL menggunakan bahasa SQL, Structured Query Language, sebagai bahasa utama untuk berinteraksi dengan basis data. Di sini juga ada fitur-fitur MySQL. Yang pertama, kecepatan dan kinerja tinggi. MySQL dirancang untuk memberikan kinerja yang tinggi dan waktu respon yang cepat dalam mengakses dan memanipulasi data. Yang kedua ada skalabilitas. MySQL mendukung skalabilitas secara horizontal dan vertikal, memungkinkan sistem basis data untuk diperluas sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, keamanan. MySQL menyediakan mekanisme keamanan seperti enkripsi data, manajemen pengguna, dan hak akses, serta pemeriksaan integritas data. Yang keempat, kompatibilitas. MySQL dapat berintegrasi dengan berbagai bahasa program dan platform, sehingga memudahkan pengembangan dalam mengintegrasikan aplikasi dengan basis data. Yang kelima, ada penjadwalan dan pengelolaan transaksi. MySQL mendukung fitur penjadwalan, tugas scheduling, dan pengelolaan transaksi untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam operasi basis data. Yang keenam, dukungan komunitas. MySQL memiliki komunitas pengguna yang aktif dan luas, yang menyediakan sumber daya, bantuan, dan pembaruan terbaru melalui forum, grup diskusi, dan dokumentasi resmi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Beni Afrizal. Tipe data ada klasifikasi atau jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel atau digunakan dalam operasi dalam pemrograman. Tipe data menentukan jenis nilai yang valid, batasan ukuran, dan jenis operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Tipe data memberikan pemahaman tentang cara data akan diinterpretasikan dan diolah diolah oleh komputer. Berikut ini adalah beberapa jenis umum dari tipe data yang sering digunakan dalam pemrograman. Tipe data angka.
digunakan untuk menyimpan bilangan dalam pemrograman. Berikut adalah beberapa tipe data angka yang sering digunakan. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Floating point digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal dengan presisi yang terbatas. Double tipe data ini juga digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal, tetapi dengan presisi yang lebih tinggi daripada float. Long digunakan untuk menyimpan bilangan bulat yang memiliki rentang nilai yang lebih besar daripada tipe data int. Short digunakan untuk menyimpan bilangan bulat dengan rentang nilai yang lebih kecil daripada int. Tipe data karakter atau yang disebut character digunakan untuk menyimpan karakter tunggal dalam pemrograman, contohnya char. Tipe data teks digunakan untuk menyimpan teks panjang atau rangkaian karakter yang lebih dari sekedar karakter tunggal dalam pemrograman, contohnya string dan varchar. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran atau true atau false dalam pemrograman. Tipe data boolean biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan dan logika program. Ada dua nilai boolean yang mungkin, true, benar, dan false, salah. Contohnya boolean. Tipe data array digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan kita untuk mengelompokkan dan mengakses nilai-nilai tersebut menggunakan indeks, contohnya integer, string, boolean, dan sebagainya. Tipe data objek digunakan menyimpan struktur data yang kompleks dalam pemrograman. Objek menggabungkan data dan metode atau fungsi yang terkait dalam satu entitas tunggal, contohnya kelas, struk, dan sebagainya. Tipe data null digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu variabel atau objek tidak memiliki nilai atau tidak ada referensi yang valid. Null secara harfiah berarti kosong atau tidak ada. Tipe data null biasanya digunakan dalam konteks di mana sebuah variabel harus diberikan nilai, tetapi belum memiliki nilai yang valid atau relevan. Contoh, null. Tipe data tunggal, tipe data tanggal dan waktu digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang tanggal, waktu, atau kombinasi keduanya. Contoh, date, time, the time. Membuat database dan membuat tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat database, pertama-tama kita harus mendownload XAMPP terlebih dahulu pada browser kita. Setelah download dan install, kemudian kita start ini Apache dan MySQL-nya. Oke, selanjutnya setelah kita start, kemudian kita masuk dalam browser kembali.
kita ketikkan localhost/dashboard, kemudian kita pilih php myadmin. Sini ada php myadmin. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam php myadmin. Nah, dari sini kita akan membuat database. Pertama, kita masuk ke new, kemudian kita pilih SQL, dan setelah itu kita ketikkan create database untuk membuat database. Kemudian kita tambahkan dengan database mahasiswa. Nah, selanjutnya kita langsung menggunakan syntax use untuk menentukan database yang akan digunakan untuk operasi selanjutnya, yaitu membuat table. Dan kemudian kita gunakan database mahasiswa. Terus kita create table untuk membuat table mahasiswa. Kemudian name-nya kita masukkan menggunakan integer. Di sini kita menggunakan integer untuk menyimpan nilai bilangan bulat dengan maksimal karakter yaitu 80. Dan not null. Not null di sini mengindikasikan bahwa kolom tersebut wajib diisi atau tidak boleh kosong. Kemudian selanjutnya ada nama. Nama kita menggunakan varchar. Varchar di sini digunakan untuk menyimpan string dengan panjang yang bervariasi. Di sini kita gunakan maksimal 80 karakter. Sama ini juga not null itu wajib diisi kolomnya. Kemudian prodi kita gunakan varchar juga. Umur kita gunakan integer dengan maksimal karakter sampai 20. Dan domisili kita gunakan varchar. Kemudian primary key-nya di sini kita tentukan name sebagai primary key-nya. Yang terakhir engine InnoDB. InnoDB ini adalah salah satu engine penyimpanan. Oke, setelah selesai kita memasukkan struktur, kemudian kita pilih Go. Kita pilih Go di bawah ini. Oke. Nah, ini adalah tampilan setelah database dan table mahasiswa berhasil kita buat. Oke, selanjutnya memasukkan data mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Ya, Mas Agung. Baik, baik, makasih Mas Suldan atas waktunya. Di sini untuk input database ke MySQL menggunakan query dengan sintak insert into, lalu select database, yaitu mahasiswa, lalu masukkan name, nama, prodi, umur, sama domisili dengan value sebagai berikut. Ada 4 value di sini. Lalu setelah selesai pilih menu insert dan go. Dan berikut tampilan database yang sudah terinput. Ya, next. Menampilkan data. Untuk menampilkan data kita bisa pakai sintak itu select from database-nya atau table-nya di situ. Bisa pakai sintak yang di bawah, select terus tanda bintang, lalu masukin sintaknya, habis itu di go. Dan berikut tampilan data yang sudah jadi atau sudah diinput database-nya. Kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah menjelajahi MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang penting dan kuat. Mengenal MySQL membawa manfaat dan signifikan bagi pengembangan aplikasi dan pengelolaan data. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat kita ambil. 1. Pemilihan tipe data yang tepat adalah langkah penting dalam pembuatan database. Memahami karakteristik data yang akan disimpan dan memilih tipe data yang sesuai seperti integer, varchar, date, atau lainnya.
dapat memastikan integritas dan konsistensi data. Dalam kesimpulan ini, mengenal MySQL adalah langkah penting dalam mengelola dan memanfaatkan basis data secara efektif. MySQL menyediakan kecepatan, kinerja, keamanan, dan fleksibilitas yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi modern. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini, dan kami harap teman-teman merasa lebih familiar dengan kekuatan dan manfaat MySQL. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.